D pertama, dijalani. Supaya bisa menjalani dengan semangat dan penuh sukacita, saudara harus punya motivasi dalam melakukan ini dan itu. Motivasi itu bisa ada sehingga saudara mau melakukan ini dan itu kalau ada tujuannya. Tujuan hidup itu menghasilkan motivasi. Tangkap ini ya. Jadi kalau saudara bangun tidur nggak tahu tujuannya, itu hidup saudara pasti nggak ada semangat. Harus tahu tujuannya. Apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya? Itu. Apalagi? Kita menjalankan kehidupan ini bersama dengan siapa? Saudara harus nyadari itu. Ya, maka hidupmu jadi akan penuh sukacita kalau ketika saudara mengetahui tujuan hidup saudara dan saudara berjalan bersama dengan siapa. Saya ambil ilustrasi begini. Kalau ada seseorang ngajak saya pergi ke wisata, kemana lah gitu ya. Anggap kebahagiaan itu 100% ya. Ya diajak wisata bahagia kan. Kalau bagi saya 50% menentukan saya itu bahagia, sukacita atau tidak ketika saya berwisata. 50% adalah saya perginya sama siapa. Ini menentukan. Makanya kalau istri saya ngajak, saya akan tanya siapa aja ada. Kalau saya lihat anak-anak kumpul semua komplit, itu semangat saya untuk pergi ke wisata, ya entah kemana lah gitu ya. Itu semangat. Ditentukan apa? 50% dengan siapa saya pergi. Itu kalau saya. 30%-nya lagi, kalau saya nih, ya ini cerita-cerita aja sebelum masuk khotbah yang sesungguhnya. Itu kulinernya. Nanti makan apa di sana? Di sana ada apa gitu. Kuliner, 30%. 20% baru objek wisatanya. Ke tepi pantai, ke wisata ini itu. Apa yang saya katakan ini saudara setuju nggak? Pergi sendirian, misalnya mau makan di sana nanti udah cerita, di sana makanannya susah loh. Paling kita bisa makan misalnya paling biskuit cracker lah selama 3 hari. Sukacita saudara udah hilang, betul? Ya, oke. Sekarang dijalani dengan tahu tujuannya dan bersama siapa kita berjalan. Kita harus menyadari hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, maka kita pasti berjalan bersama Tuhan Yesus. Dia yang bimbing. Dalam doamu pagi hari berkata, Tuhan pimpin saya dalam melangkah. Beritahukan kepada kami, Mazmur berkata begitu. Jalan mana yang harus aku tempuh? Jadi saudara diarahkan oleh Tuhan. Dan ketika saudara diarahkan oleh Tuhan, maka saudara akan tahu tujuan saudara menjalankan kehidupan ini. Maka kalau ada orang yang malas untuk menjalankan kehidupan ini karena dia tidak tahu tujuan. Saya sering kasih ilustrasi. Ibaratnya satu hari saya telepon kepada Pak Thomas. Pak Thomas, shalom. Ya, shalom juga Pak Yulias. Pak Thomas ada di mana? Dia lagi jalan ya, mengendarai kendaraannya di jalan tol. Saya ada di jalan tol. Mau kemana? Kalau Pak Thomas berkata nggak tahu tujuannya, maka dalam menjalankan kendaraannya itu pasti dia capek. Percaya nggak saudara? Ketika saya tanya Pak Thomas, ada di kilometer berapa? Pak Thomas mau berapa ya sekarang ya? Kilometer 48, mau kemana Pak Yulias? Saya juga mau kemana Pak Thomas? Terus dia berkata, saya nggak tahu Pak Yulias, saya cuma ngegas saja. Ada nggak orang dalam hidup ini cuma jalanin aja, nggak tahu mau kemana? Di pintu tol mau keluarnya di pintu tol mana nih? Nggak tahu, ngegas saja. Saudara bisa rasa nggak? Hidup kayak begitu, apa? Capek, betul nggak? Atau Pak Thomas bilang, saya mau ke Semarang. Wah, masih jelas nih, Semarang. Tapi ketika saya tanya, ke Semarang mau ngapain? Nggak tahu juga Pak Yulias. Capek dia. Nggak tahu tujuan. Ya. Makanya untuk supaya ada sukacita, bahagia, saudara dalam menjalankan kehidupan, saudara harus tahu tujuannya. Sekarang saya tanya sama saudara.
saudara ini dalam menjalankan hidup ini nih, tujuannya apa sih? Tahu nggak sih? Coba deh merenung deh. Tahu nggak? Kalau yang sederhana ketika saya nanya seseorang, apa sih tujuan hidup kamu? Ya nanti saya sekolah ya. Habis sekolah saya nanti lulus, saya kerja. Ini yang simple-simple aja. Habis kerja, ya nanti menikah lah. Habis menikah, saya punya anak. Setelah punya anak, ya rawat anak, didik anak, gedein anak. Udah gitu, udah tua, meninggal. Terus meninggal ke surga. Simple begitu. Surga mah bukan tujuan, tetapi tempat. Seperti tadi saya tanya sama Pak Thomas mau kemana? Saya mau ke Semarang. Semarang itu tempat, bukan tujuannya. Ketika dia nggak tahu Semarang untuk apa. Belum nangkep, saya kasih ilustrasi lagi. Sini yang hobi sepak bola siapa? Banyak ya. Sampai orang semangat untuk nonton sepak bola. Saudara nonton satu sepak bola, pertandingan sepak bola, atau pemain sepak bola lah ya. Pemain sepak bola yang terkenal misalnya Cristiano Ronaldo atau yang lain-lain, Messi. Dia main sepak bola, yang membuat dia jadi semangat tendang bola ke kanan ke kiri, sundul sana sundul sini, apanya? Saudara bayangkan, ini bayangkan aja ya. Hidup ini kalau kayak lapangan bola tapi nggak ada gawangnya. Apa yang akan terjadi kepada semangat pemain sepak bola itu? Ada semangat nggak? Karena apa? Nggak ada gawangnya. Nah, hidup ini seperti ini. Kalau saudara dalam menjalankan kehidupan ini, ibaratnya permainan sepak bola tapi nggak ada gawangnya, maka saudara akan capek. Baca buku ini tujuannya untuk apa? Nggak tahu. Ibaratnya main sepak bola, tendang kanan, tendang kiri, oper sana, oper sini, lari setengah mati. Nggak ada gawangnya. Saudara nangkep ini? Ya. Jadi nggak tahu kemana atau tahu mau kemana, yaitu misal tadi saya katakan Semarang, tapi nggak tahu untuk apa. Saya ibaratkan begini. Ini saya udah sampaikan ya, saya ulang lagi. Nah, sekolah nih, anak-anak sekolah. Kalau udah gede mau jadi apa? Karena gurunya berkata, gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Saya mau jadi dokter. Perhatikan kata-kata ini. Jadi dokter, ya. Apakah dokter itu tujuan hidup dia? Kalau saya belum cerita tentang anak satu lagi, mungkin saudara belum bisa nangkep. Nah, kalau kamu, saya mau menjadi berkat buat banyak orang. Saya mau menyembuhkan banyak orang. Yang sakit saya sembuhkan. Makanya saya harus jadi dokter. Ada dua orang ya. Yang A tadi saya katakan, nah kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Kenapa kamu mau jadi dokter? Nah ini ibarat, kenapa kamu pergi ke Semarang mau ngapain? Saya mau jadi dokter supaya kaya, supaya terhormat. Jadi tujuan hidup dia sebenarnya adalah untuk menjadi kaya, supaya punya mobil bagus, punya rumah yang mentereng. Jadi tujuan hidup dia sebenarnya adalah kaya. Kalau lu mau kaya, lu nggak usah jadi dokter, lu jadi aja pengusaha. Contoh, konglomerat yang lulusan SD aja enggak, sekarang udah meninggal. Saya sebut langsung namanya, Eka Cipta Wijaya. Dia lulusan SD aja enggak, tapi dia bisa memimpin dokter-dokter yang hebat. Karena dia punya rumah sakit, Eka Hospital. Saudara nangkep ini enggak? Kelihatannya sama, tapi beda. Kalau yang satu, saya mau menolong orang, saya mau bantu orang miskin, sembuhkan orang-orang, maka saya harus jadi dokter. Kaya, punya mobil bagus, punya rumah mentereng, itu hanya akibat. Harusnya seperti itu. Maka nanti dia kalau jadi dokter, dia benar-benar mengabdi. Sedangkan yang si A yang tadi dia jadi dokter mau kaya, tujuannya ada kekayaan, maka dia lihat pasien itu ibarat dia lihat apa ya? Kalau kayak kita pedagang, lihat ada yang mau masuk, customer nih, waduh untung gede. Sudah sering capek nggak sama ada dokter yang model begitu? Apa yang bisa saya jadikan uang? Bikin resep yang ngaco-ngaco. Betul nggak?
Siapa sini ada yang kepahitan atau tawar hati sama dokter? Saya angkat tangan deh. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa? Dari pertama itu tujuannya itu. Nangkep ini ya. Oke. Nah, supaya tahu sempurna tujuan hidup kita, maka kita harus mengenal Sang Pencipta. Ya. Keluarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita diciptakan untuk apa? Kita bisa tahu kalau kita mengenal Sang Pencipta. Seperti sebuah handphone Samsung, kenapa dibuat begini begitu? Kalau tahu, kita tahu, kenal sama produsennya, maka kita akan mengerti. Oh, ini diciptakan tujuannya ini, tujuannya itu. Ya. Coba keluarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya. Yuk, kita baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, garis bawahi kata-kata berkuasa, atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. 27. Ayo. 27. Nggak bisa keluar ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada 3 poin dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maksud Tuhan menciptakan kita pertama adalah kita itu adalah alat kemuliaannya. Ya. Karena kita diciptakan segambar serupa. Kita ini adalah copy paste-nya Tuhan. Jadi kita alat kemuliaan. Tangkap ini. Kedua adalah Tuhan menciptakan kita supaya kita berkuasa atas bumi. Ya. Apa yang dikatakan? Supaya mereka, ayat 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang merata merayap di bumi. Berkuasa atas yang tadi saya mau simpulkan itu mata pencaharian kita. Berkuasa atas mata pencaharian, ya. Ketiga adalah beranak cucu. Ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Kita diciptakan untuk mentaklukkan yang ada di bumi ini. Kita bahas satu persatu. Alat kemuliaan berarti kita ini alat kemuliaan, makanya di doa Bapa kami start pertama, Bapa kami yang di surga, langsung lanjutnya apa? Dikuduskanlah namamu. Itu artinya hidup saya bisa mengkuduskan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Tangkap ini. Kalau saudara sadar bahwa saudara ini alat kemuliaan, maka apa yang akan Tuhan perlakukan kepada saudara? Saudara dianggap sebagai biji matanya Tuhan. Saya sering sampaikan, kalau handphone saudara bisa memuliakan saudara, maka apa yang saudara akan perlakukan terhadap handphone saudara? Saudara akan kasih anti gores, kasih casing pelindung. Betul nggak? Begitu juga kalau mobil saudara, kebanggaan saudara, apa yang akan saudara lakukan kepada mobil yang menjadi kebanggaan saudara? Saudara rela untuk mau kredit sebuah mobil yang bisa mengangkat mungkin martabat saudara. Saudara akan melindungi mobil itu dengan luar biasa. Kalau bisa dikasih anti apalah gitu ya, betul nggak? Dan kalau mobil itu baret, saya sering katakan ini, set, yang teriak itu bukannya si mobil itu, si sedan, mobil sedan atau mobil apa itu. Yang teriak, yang sakit itu adalah si pemiliknya, betul nggak? Coba yang punya mobil atau motor lah, yang baru beli, duduk sama bajai atau beca.
Bukan motor yang sakit, tetapi pemiliknya. Apa yang saya katakan ini benar nggak? Kenapa saudara jadi sakit? Ya kan mobil ini bisa memuliakan saya, atau handphone saudara jatuh gitu, jubrak gitu, kebelah dua. Yang sakit, yang teriak siapa? Kita. Aduh gitu kan. Satu hari anak saya lagi tidur nih, jam 6 pagi. Saya tahu dia baru beli handphone, iPhone sekian-sekian lah. Pagi-pagi saya masih ngantuk-ngantuk ke kamar saya. Ya, nangis-nangis gitu. Loh, kenapa? Handphone saya jatuh. Saya bilang, jatuhnya bagaimana? Ya, cuman begini mah nggak apa-apa. Untung ada pelindung. So, nangkep. Jadi kalau saudara yang jatuh sampai tergeletak, apalagi saudara jalannya bersama Tuhan Yesus, saudara tahu tujuannya, yaitu tujuannya atas ketetapan Tuhan. Kalau saudara jatuh tergeletak, yang sakit siapa? Jawab dong. Tuhan. Masalahnya saudara bisa nggak mempercayai Tuhan? Itu ya. Oke. Nah, kita alat kemuliaan. Kedua tadi, kita harus berkuasa atas bumi ini, berkuasa atas pekerjaan. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan, maka saudara akan diberikan satu pekerjaan untuk bisa menghasilkan sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan hidup saudara. Tapi saudara harus berkuasa atas mata pencaharian itu. Tapi banyak orang jadi dikuasai oleh mata pencaharian itu. Bisa nggak hari ini orang itu tidak datang kemari karena ngurusin bisnisnya? Kalau bisa, berarti dia dikuasai oleh siapa? Dia yang menguasai mata pencaharian, apa mata pencaharian itu yang menguasai dia. Dia tidak bisa datang ke tempat ini karena ada transaksi. Apalagi dia lagi pelayanan, mau pelayanan, dia bisa telepon Pak Thomas, minta maaf Pak Thomas, kalau hari ini saya nggak bisa ya melayani Tuhan, saya jadi apa misalnya, singer, tolong diganti sama orang yang lain. Pak Thomas tanya, emang kenapa? Saya ada transaksi sama klien saya, berarti dia dikuasai oleh mata pencaharian. Padahal firman Tuhan bilang, engkau yang berkuasa dan taklukkanlah itu. Tangkap ini. Dia bodoh. Orang itu yang tadi, yang telepon, suruh ganti yang lain. Karena ada transaksi dengan kliennya. Padahal hari Minggu itu, jam 10, dia sedang transaksi dengan Bapa yang di surga. Saudara kalau melayani apapun, selalu saudara beranggap sia-sia, nggak dapat apa-apa. Kenapa saudara punya pemikiran seperti itu? Karena saudara nggak pegang ayat ini. Keluarkan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang saudara nyanyi di sini, yang lihat memang ya manusia-manusia. Tetapi saudara lakukan itu semua untuk Tuhan. Mau membuat Tuhan itu tersenyum. Tersenyum itu menyinari kita dengan wajahnya. Saudara lihat, bacain. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara nggak akan kehilangan upah, karena firman Tuhan berkata, ayat 24, Allah itu setia. Dia menunjukkan kasih setianya, artinya menggenapi janjinya. Ayo dong 24. Ayo, ya 24-nya saya nggak catat sih di sini. Nih, pernah di sini, gue melayani Tuhan sia-sia, capek-capekin. Tadi saya katakan, hidup mau jadi semangat, saudara harus jadi berkat dengan melakukan 3D. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara nggak akan kehilangan upah, percayalah. Jangan percaya sama saya, dan percayalah apa kata Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tangkap ini. Jadi saudara yang harus menaklukkan. Uang itu adalah hamba yang baik. Dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Tetapi kenapa saudara jadikan hamba itu jadi tuan? Dia yang memerintahkan saudara. Harusnya saudara yang memerintah. Karena firman Tuhan berkata, taklukkan bumi. Yaitu si hamba ini, yaitu uang. Sekali lagi saya katakan, uang itu adalah hamba yang dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Jangan saudara jadikan hamba itu tuan.
Kalau dia jadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Tangkap ini. Nah, yang ketiga tadi saya katakan apa? Beranak cucu, penuhilah bumi, berkeluarga. Ya, semua di sini sudah berkeluarga ya. Itu tujuan daripada Tuhan. Oke. Nah, sekarang D kedua. Dinikmati. Tadi dijalani dengan penuh sukacita ketika kita tahu tujuannya. Tadi 3 hal ya, tujuan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan dengan siapa, Tuhan pasti bertanggung jawab. Kedua, dinikmati dengan apa? Dengan cara apa untuk bisa dinikmati?